Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Salah satu keistimewaan hari Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Beliau bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku dan para nabi sebelumku mengucapkannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, wahdahu, satu-satunya, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya lah segala kekuasaan, walahul hamdu, dan baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Di dalam hadits yang agung ini terdapat penjelasan akan kebaikan doa di hari Arafah, dan itu adalah sebaik-baik waktu untuk berdoa. Dan ketika Rasulullah SAW menyebutkannya sebagai sebaik-baik doa, maka terdapat di dalamnya anjuran yang sangat besar untuk memanfaatkan kesempatan di hari Arafah sebagai waktu untuk berdoa. Dan ini berlaku untuk semuanya, untuk jemaah haji maupun selain jemaah haji. Hanya saja untuk orang yang sedang melakukan haji, terdapat keutamaan tambahan yang lain, yaitu dari sisi mereka di dalam rangkaian melakukan manasik, melakukan ibadah. Dan yang kedua, dari sisi mereka berada di tempat yang agung, yaitu di padang Arafah. Maka ini keutamaan yang bertambah. Maka perlu kita renungi pada hari yang baik ini dari keutamaan berdoa. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian berkata, "Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Sungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan dihinakan." Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Dan di sini di dalam ayat dan hadits ini terdapat penjelasan bahwa doa adalah ibadah yang sangat agung. Maka hendaknya dia perhatikan dari keindahan doa ini. Dan seorang hamba yang berdoa itu tidak ada kerugiannya, karena pada setiap doanya pasti ada kebaikan. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u laysa bi ithmin wala bi qati'ati rahim illa ataahu Allahu ihda thalath." Tidak ada seorang muslim yang berdoa bukan doa yang mengandung dosa, bukan pula doa yang mengandung memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga perkara. Imma ayu ajjala lahu da'watah. Yang pertama, mungkin disegerakan untuknya doanya itu. Wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Dan yang kedua, disimpan untuknya sebagai perbendaharaan yang baik di akhirat. Wa imma yadafa anhu minas su'i mithlaha. Dan yang ketiga, mungkin akan ditolak darinya dari kejelekan yang semisal dengan itu. Nah, maka hendaknya kita memperbanyak dari doa. Dan seorang hamba apabila dia ingin berdoa, maka hendaknya dia beradab dengan adab-adab yang disyariatkan di dalam doa. Dan dari adab di dalam doa itu, yang pertama adalah dia mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keikhlasan ini adalah inti diterimanya doa, sebagaimana dia adalah inti seluruh ibadah. Kemudian hendaknya dia berdoa dengan penuh keyakinan dikabulkan, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wal ya'zim mas'alatahu, li'annahu yaf'al ma yasha' la mukrihalah." Jangan salah seorang dari kalian itu berdoa, dia berkata, "Ya Allah, ampunilah saya kalau Engkau berkehendak. Ya Allah, rahmatilah saya kalau Engkau berkehendak.
Ya Allah beri rezeki kepada saya kalau engkau berkehendak. Tapi dia pastikan doanya, permohonannya. Itu dia berkata, ya Allah ampunilah saya, rahmatilah saya, beri rezeki kepada saya. Karena Allah itu melakukan apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari etika doa, hendaknya dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk, dengan penuh harapan, dengan selalu bersandar kepadanya, bergantung kepadanya, dan takut kepada hukumannya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Ingatlah Rabb engkau pada dirimu dengan tadarru', dengan penuh rasa harap, wa khifah, dan dengan suara yang lirih, wa dunal jahri minal qaul, dan ucapan yang tidak dibesarkan pagi dan petang, dan jangan engkau menjadi orang yang lalai. Dan Allah mensifatkan doanya para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sungguhnya para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Dan dari etika di dalam berdoa, seorang memulai doanya dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Dia berselawat, dia memuji Allah sebelumnya, kemudian dia tutup dengan hal yang semisal itu. Dan dari etika, dan hal itu diterangkan dalam hadits Fadhalah bin Ubaid, riwayat At-Tirmidzi dan riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Kemudian yang kelima, hendaknya dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama, dengan asmaul husna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Karena Allah firman dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, itu berdoalah kalian dengannya. Kemudian hendaknya dia berdoa dengan mengakui dosanya. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di dalam perut ikan, beliau berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya saya dulu termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Iya. Kemudian hendaknya dia berdoa dengan doa yang baik untuk dirinya, untuk keluarganya. Tidak boleh dia berdoa doa yang mengandung dosa atau memutus silaturahmi sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kemudian hendaknya dia pilih dari doa-doa yang jawami', doa yang ringkas, singkat, tapi mengandung banyak makna. Karena Rasulullah SAW mencintai hal tersebut. Dan ini sebaiknya diambil dari doa, dari Al-Quran, atau doa dari hadits-hadits Rasulullah SAW. Kalau dia tidak mengambil dari Al-Quran maupun dari hadits, boleh dia berdoa dengan doa apa saja yang bagus padanya. Ringkas, tapi mengandung cakupan yang luas. Kemudian di dalam doanya, hendaknya dia betul-betul bermohon kepada Allah, menginginkan supaya doanya dikabulkan. Menginginkan supaya doanya dikabulkan. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh harapan dan dalam keadaan rahasia dengan suara yang lirih. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dia doa, hendaknya dia mau menadahkan tangannya menghadap ke kiblat. Dan ini semuanya datang tuntunan-tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hal yang hendaknya diketahui bahwa ada waktu-waktu doa lebih mustajabah. Di antara waktu doa itu mustajabah adalah ketika dia berada antara adzan dan qamat. Demikian pula ketika dia berada di dalam sujudnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa'akthiru ad-du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalam hal tersebut. Demikian pula dia berdoa di sepertiga malam terakhir. Sebab tidaklah seorang berada di suatu saat di malam hari dia memohon dari perkara dunia dan akhirat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya. Kemudian hendaknya dia sekarang mengingat bahwa dia dalam perjalanan, dan seorang yang berada dalam perjalanan itu dari sebab doanya dikabulkan. Dan dari sebab doa itu dikabulkan dari tempat yang bagus ketika berada di Arafah. Dan ini adalah kesempatan untuk kita semua. Iya. Demikian pula orang yang haji dan umrah secara umum, doanya adalah doa yang dikabulkan sebagaimana di dalam sebagian hadits yang dikuatkan oleh sebagian ulama kita. Maka ini dari beberapa ketentuan seputar doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semangat untuk kita semua bermohon yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan mengabulkan seluruh doa kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.